Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah kembali melanjutkan tadabbur Al-Qur'an. Sudah sampai di ayat 172 dari surat Ali Imran. Insyaallah sampai ayat 175. Tiga ayat ini 172 sampai 175 adalah sambungan dari ayat 171, yaitu ketika Allah berfirman wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. Nah, orang beriman di sini disifati dengan tiga ayat selanjutnya, yaitu allazina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al-qarh lillazina ahsanu minhum wattaqau ajrun azim, yaitu orang-orang yang memenuhi seruan Allah dan Rasulnya setelah mereka ditimpa luka-luka yang berat. Dan bagi orang-orang yang berbuat baik, maka bagi mereka di antara mereka dan orang-orang bertakwa akan dibalas dengan ganjaran yang besar. Asbabun nuzul turunnya ayat ini adalah ketika setelah perang Uhud, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu bahwasanya kaum musyrikin punya niat untuk balik lagi ke Madinah. Jadi sebelum mereka balik, maka Rasulullah SAW perang urat saraf dengan mereka untuk menyerukan kepada para sahabat untuk balik lagi. Sebelum mereka menyerang balik, kita yang serang duluan. Ya, jangan sampai dia mengira kita lemah, maka kita yang datang duluan. Maka kata Rasulullah SAW, innama yartahiluna al-ana fayatuna al-hajja wa la yaqdiruna ala misliha hatta amin muqbil. Ya. Sesungguhnya mereka yang kaum kafir Quraisy yang sedang pulang ke Mekah punya niat untuk balik lagi, ya. Tapi mereka juga berhaji, ya. Tapi berhaji dengan embel-embel banyak, dengan juga menyembah berhala-berhala yang ada di sekitaran Ka'bah. Kata Rasulullah, mereka bakal balik, tapi mereka tidak akan mampu melakukan semisal yang tadi, yang barusan kita lakukan, mereka lakukan kepada kita, tapi nanti tahun depan. Maka kita harus serang sekarang, ya. Maka syaitan datang, ya. Syaitan datang dalam bentuk manusia. Faja'a asyaitanu fakhawwafa awliya'ah, ya. Maka syaitan datang menakut-nakuti orang yang condong kepada syaitan. Faqala innan nasa qad jami'u lakum, ya. Sungguh manusia, yaitu orang kafir Quraisy Mekah, akan datang dengan yang lebih banyak lagi, ya. Takutlah kalian, ya. Fa'aba alaihin nas, maka manusia udah mulai condong ke sana, ayyatabi'uh. Maka manusia sudah mulai ragu untuk mengikuti Rasulullah SAW. Sampai-sampai Rasul bersabda, inni zahibun wa in lam yattabi'ni ahadun, ya. Aku tetap akan pergi walaupun tidak ada satupun orang yang mengikutiku. Langsung bergerak Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, Az-Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Tolha, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Huzaifah, dan Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, dan 70 orang lainnya yang mengikuti Rasulullah SAW, ya. Hingga akhirnya mereka berangkat dan turunlah ayat tadi, ya. 3 ayat selanjutnya, ya. Yaitu siapa yang memenuhi seruan Rasulullah SAW sudah luka berat, padahal waktu itu dalam keadaan kalah, terpukul, ya. Karena 70 orang wafat dari kaum muslimin, yang selain 70 luka berat, bahkan diriwayatkan ada yang sudah pingsan, ya, pingsan bangkit lagi, tetap jalan lagi, pingsan lagi, beberapa kali pingsan, tetap mengikuti Rasulullah SAW untuk mengejar Abu Sufyan dan pengikutnya agar tidak sampai menyerang lagi. Kemudian Allah berfirman, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yaitu orang-orang yang ketika manusia berkata kepadanya, sesungguhnya manusia telah datang berkumpul kepada kalian dan hendak menyerang balik, fakhshawhum, maka takutilah mereka. Alih-alih takut,
fazadahum imana. Yang ada mereka bertambah keimanan. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Mereka berkata, cukup bagi Allah, cukup Allah bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Ya, kata Ibnu Abbas, zikir ini dibaca Nabi Ibrahim ketika hendak dilempar ke api. Ya, maka Rasulullah SAW membaca ini ketika mendengar provokasi dari syaitan dalam wujud manusia. Takutlah kalian, kaum kafir Quraisy bakal datang lagi dengan kaum yang lebih banyak lagi. Ya, kalian sudah kalah di Uhud ini, akan datang lagi mereka dengan yang lebih banyak untuk mengalahkan kalian. Maka Rasulullah SAW membalas hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, sehingga dipuji Allah. Ya. Demikian pula ketika Zainab dan Siti Aisyah radhiyallahu taala anhuma, keduanya sedang menjelaskan keutamaannya masing-masing. Pertama Zainab berkata, sungguh Allah menikahi diriku langsung, Allah langsung yang menikahiku, sedangkan kalian dinikahi oleh orang tua kalian. Karena dalam surah Al-Ahzab, Allah langsung nikahi Rasulullah SAW dengan Zainab tanpa tidak perlu lagi menunggu orang tuanya. Ketika Zaid, ya, putra angkat Rasulullah SAW, cerai dengan Zainab, maka Allah kawinkan Zainab langsung dengan Rasulullah SAW, agar tidak ada pemahaman kalau istri anak angkat haram bagi ayah angkatnya. Tidak, Allah halalkan karena tidak ada nasab antara keduanya, sehingga halal yang anak angkat bapaknya boleh nikahi mantan istrinya. Ya, makanya kata Zainab, aku langsung dinikahi Allah, kalian dari orang-orang tua. Tapi Aisyah bilang, dibalas, aku Allah bebaskan dari tuduhan berzina dari langit dengan 10 ayat. Kalau itu kan cuma 1 ayat, Allah menurunkan 10 ayat, ayat 11 sampai ayat 21 dari surat An-Nur, khusus untuk membela Aisyah. Makanya siapapun yang masih mencela Aisyah dengan tuduhan zina seperti kaum Syiah, maka dia kafir berdasarkan 10 ayat tersebut. Allah sudah bersihkan nama beliau, tapi masih dituduh berzina juga, maka dia kufur terhadap 10 ayat dari An-Nur tersebut. Ya. Makanya Zainab mengakui kekalahannya, itu kalimat yang biasa diucapkan oleh orang-orang mukmin. Ya. Maka Allah berfirman, "Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su." Ya. Maka mereka kembali dengan nikmat Allah dan karunia-Nya, dan mereka tidak mendapat bencana sedikit pun. Jadi tidak jadi. Ya. Niat Abu Sufyan mundur tidak jadi, Allah gagalkan. Cuman ujian dari Allah siapa yang masih mau mendapatkan karunia-Nya. Ya. Wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Mereka mengikuti keridhaan Allah, dan di sisi Allah ada karunia yang besar. Hal ini turun di ayat 174 ini karena ketika Rasulullah SAW balik lagi ke Madinah, ketemu lagi dengan kafilah dagang yang ternyata menjual barang-barang yang lebih murah daripada yang dijual di Madinah. Mereka membeli di sana dan menjual lagi di Madinah dengan untung yang cukup banyak. Ini sebagai firman Allah, wa fadlin, dan mereka mendapat karunia Allah. Kemudian Allah berfirman, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Sesungguhnya yang menakut-nakuti kaum muslimin, ya, hanyalah syaitan kepada kawan-kawannya, pengikut syaitan. Yang terpengaruh provokasi ini hanya orang yang loyalnya kepada syaitan, yang tawakal kepada Allah, tidak akan takut, tidak akan gentar dengan ujaran provokasi seperti ini. Makanya Allah berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut kepada mereka, syaitan dan pengikut-pengikutnya, tapi takutlah kepada aku. Ya. Kemudian Allah dalam Az-Zumar Allah berfirman, alaisallahu bikafin abdahu wa yukhawwifunaka billadzina min dunih. Bukankah Allah cukup, Allah sendiri saja yang melindungi hamba-hambanya, walaupun mereka kaum musyrikin, kaum kafirin dan wali-walinya menakut-nakuti kalian. Qul hasbiyallah, ya, katakanlah cukuplah Allah bagiku, alaihi tawakkalu almutawakkilun, ya. Harusnya hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang mau bertawakal. Allah juga berfirman, faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Perangilah, ya, para pengikut syaitan, karena sungguh tipu daya syaitan lemah. Ya. Allah juga berfirman,
kataballahu la'aglibanna ana wa rasuli innallaha qawiyyun aziz. Allah sudah menetapkan bahwa aku pasti melindungi jalanku dan rasulku. Innallaha qawiyyun aziz. Allah Maha kuat lagi Maha perkasa, ya. Wala yansurannallahu man yansuruh, dan Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Makanya ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Wahai orang beriman, jika kalian menolong Allah, menolong agama Allah, pasti Allah menolong kalian, ya. Maka dari itu hendaknya kita tetap tidak gentar, ya, tidak takut dengan provokasi-provokasi dari pengikut-pengikut syaitan ini, dan tetap bertawakal kepada Allah. Pasti, karena apabila kita bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah bersama orang-orang yang bertawakal kepadanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.